Nah, kalau mamerin yang dua yang kedua dia mamerin hal yang jelek itu bagus apa enggak sekarang pertanyaan? Kalau itu udah pasti dicap enggak dong. Dijamin enggak ya? Karena hal yang diomongin aja udah jelek. Ya pasti itu dicap sebagai sombongnya yang jelek. Tapi pertanyaannya, kenapa ada orang, menurut kamu ya, kenapa di dalam cerita itu ada orang berdua anak-anak malah jadi adu jelek? Kira-kira kenapa? Karena ada yang dapat lebih jelek dari mereka, makanya mereka Merasa senang. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert dan siapa? Tania Kroll. Oke, ada juga. Siapa ini? Siapa bawa tokoh baru. Ini siapa namanya? Ini namanya Buffett. Warren Buffett. Ini ditulisnya Buffett dong. Oh, Buffett dong, seriously? Enggak, dia ditulisnya ini sih ikan buntal. Oh, ikan buntal, baiklah. Oke, kita balik lagi di seri kedua. Ini sudah seri kedua ya, Tania, di Wealth Financial Family Series. Ya, dan ternyata banyak yang senang loh dengan kita punya rekaman yang pertama. Thank you buat yang nonton dan juga mungkin mau berkomentar dan mau bertanya. Di video kedua ini kita punya tema yang berbeda karena ini sebenarnya datang dari buku Petualangan Keluarga Eko dan Nomi. Nah, sekarang untuk yang cerita keduanya, ceritanya mengenai apa? Giliran kamu yang ngomongin ini. Ayo, kamu dong yang ceritain. Ayo. Hai Om Tante, kakak-kakak adik semuanya, dan teman-teman semuanya yang ada di sini. Hari ini aku akan menceritakan salah satu cerita nih. Yang mana ceritanya yang kamu ceritain? Halaman berapa ya? Ini aja deh. Sekolah bukan pameran. Tenang aja, nanti ceritanya bakal ditampilin. Ya, ceritain coba. Ini ceritanya siapa? Ceritanya ini di sekolah Nomi. Sekolah Nomi. Ada teman-teman Nomi yang sedang berkata, besok aku liburan sekolah, mau pergi sama mama papa ke Bali loh. Terus ada lagi nih satu lagi temennya, namanya nggak tahu namanya. Habis itu dia bilang lagi, wah belum seberapa, aku mau ke Eropa 2 minggu. Nomi jalan lagi, habis itu ketemu temennya yang sekelas nih. Dia bilang, ujian matematika aku remet loh, keren kan? Wah kamu remet, aku juga habis dapet 4, nilainya 4. Terus Nomi bilang, kamu kok dapat 4 malah dapat 4 remet? Gak malu sih, nilai jelek itu bukan kebanggaan tahu. Terus temennya jawab, iya gak bangga, tapi ajarin aku dong Mi. Loh, tadi bangga, pertahankan aja. Oke, jadi ini ceritanya mengenai apa sih itu ya? Sekolah bukan pameran. Oke, iya itu judulnya ya. Oke, lalu ceritanya pertama itu ada 2 temennya yang ngobrol, dia pamer. Ya pamer tentang mengenai liburan. Oke, bagus nggak kalau yang namanya pamer? Tergantung orang mau lihat dari sisi mana. Wah, kok tiba-tiba dia udah bikin ringkasan. Jadi yang namanya pamer itu tergantung menurut kamu. Oke. Nah, yang kedua itu dia pamer juga ya, bener ya? Ya, pamernya remet. Remet itu kalau dapat nilai jelek berarti di sekolah tuh remet ya berarti sekarang Ya, namanya. nilai jelek. Kalau di sekolah aku ya 70 ke bawah lah. 70 ke bawah. Oke. So, kalau yang versi pertama ada 2 temannya Nomi itu ceritanya malah pamer hal yang boleh dibilang keren lah ya. Dia pergi, keren lah. yang satu pergi ke Bali, yang satu pergi ke Eropa. Hal yang baik ya dipamerin. Baik, Oke. ya, baik. Lalu yang kedua dia Sudah mamerin pasti hal yang jelek ya. Oke. Karena remet. Nah, kalau mamerin yang yang kedua dia mamerin hal yang jelek itu bagus apa enggak sekarang pertanyaan? Kalau itu udah pasti dicap enggak dong. Dijamin enggak ya? Karena hal yang diomongin aja udah jelek. Ya pasti itu dicap sebagai sombongnya yang jelek. Tapi pertanyaannya, kenapa ada orang, menurut kamu ya, kenapa di dalam cerita itu ada orang berdua anak-anak malah jadi adu jelek? Kira-kira kenapa? Karena ada yang dapat lebih jelek dari mereka, makanya mereka merasa senang. Oh, oke, baik. Nah, ini nih di dalam kehidupan kita nih, Tenia ya. Jadi kalau Dedi sih kalau ngomong dari Dedi sendiri, jangan gitu dong. Kalau dari Dedi sendiri ya,
kadang-kadang ketika kita dapat nilai jelek itu, dulu tuh Dedi ingat banget ya kalau kalau sama ini ya, sama opa oma gitu ya, dapat nilai jelek, kita secara spontan bisa nyari temen yang dapat nilai jelek sehingga kita ngerasa nggak jelek-jelek amat. Misalnya kita dapat nilainya 7 tadi kan, udah remet ya. Oh jangan khawatir, yang lebih jelek dari saya banyak. Dapat nilai berapa yang lain? Dapat nilai 5. Seolah-olah biar kita ini nggak jelek-jelek amat, makanya kita cari temen yang lebih jelek. Itu sebenarnya adalah bagian dari cuma cari alasan. Jadi kita nggak boleh, jelas itu lebih jelek daripada tadi kita kalau pameran hal yang baik kan, antara kata kamu bilang boleh sama nggak boleh ya. Kalau yang jelek udah pasti nggak boleh. Padahal karena apa? Karena kalau yang jelek itu kita pamerin seperti itu secara tidak langsung, kita itu hanya mencari pembenaran. Pembenaran tuh nggak boleh dalam hidup kita. Karena pamer udah nggak boleh, pembenaran lebih nggak boleh lagi. Nah sekarang jadi mau tanya nih pada poin yang pertama yang tadi kamu ngomong. Nah kamu bilang gini, bisa boleh, bisa nggak. Terus pamer yang kayak apa yang menurut kamu boleh? Jadi pengen tahu dong. Pamer, loh nyari jawaban nggak? Misalnya gimana pamer yang boleh kalau menurut kamu? Ada nggak? Ada ide nggak? Ada. Liburan ya bisa, tapi hanya cara penyampaiannya aja yang beda. Kalau ini kan bilang besok aku mau pergi ke Bali sama mama papa, loh ya. Terus ada temennya bilang, wah belum seberapa. Nah itu udah mulai kata pamer. Sombong ya. Oke. Jadi, Pilihan kata-katanya nih. Boleh kalau misalnya bilang, oh gitu ya, aku mau ke Eropa nanti. Nggak usah bilang berapa minggu, 10 minggu juga dia nggak tahu, nggak apa-apa. Oh itu lupa pulang. Oke, jadi menurut kamu bicara mengenai pamer dan tidak itu dari pilihan kata-kata. Nah, yang kedua kalau menurut Dedi nih ya, kalau kita gini, kamu kalau belajar sama orang, kamu kepingin belajar sama orang yang jago atau sama orang yang nggak jago? Misalnya kamu lagi mau belajar, kamu kan lagi senang belajar nyanyi nih. Hari ini kan baju kamu kenapa rapi begini? Karena di sini aku mau pentasnya. mau pentas nyanyi ya, berarti ini nggak boleh lama-lama ya. Iya. Kamu mau nyanyi apa hari? Coba pengen tahu dong, 2 lagu aja kan. Oh, terus ada lagu lagi. Ini lagu apa ini kalau keliling? Lalu satu lagi? Satu lagi apa ya? Ini bercerita jadi aku dan sahabatku. Jadi sahabatnya yang terbaik, sahabat terbaik. Oh oke. Baik. Dan yang kucing ini, ya itu Sweet Mangciao. Artinya belajar bahasa kucing. Jadi kalau ngajak ngomong kucingku aku bisa. Aku ngerti loh. Aku punya kucing namanya Lowi. Nah kalau Lowi bilang miau, artinya dia bilang makan. Kalau miau yang minta dikeluarin dari rumah, miaunya. Oke, kita balik yang tadi ya. Temanya tuh. Kalau misalnya nih ya, kamu mau belajar sama orang. Kalau orang itu secara tidak langsung nggak kelihatan jago, menurut kamu jadi yakin nggak belajar nyanyi sama dia? Jadi nggak yakin dong? Enggak dong. Nah, berarti kan bagaimana caranya kamu tahu dia jago? Mendengar dia nyanyi? Mesti. Dan cara mengajar. Memamerkan sedikit dong dari cara dia nyanyi. Lalu kenapa dia tepok-tepok? Oke, jadi salah satu hal yang mungkin tidak bisa disebut pamer itu memang pada tempatnya. Ya pada tempatnya itu adalah ya ketika kita mungkin mau menjadi guru dan lain sebagainya, harus mempertunjukkan kebolehan kita agar kita bisa ngajar muridnya dan yakin muridnya. Percaya. Iya. Yakin dan percaya. Sebenarnya ada satu tema lagi biar mestinya kalau yang kita mau bahas lebih jauh di bagian ini, ada kata-kata yang suka orang bilang bahasa. Aku tahu. Sana. Hah? Sana tuh apa? Ditambahin kata. Bijaksana. Oh iya benar. Ya, dia bisa nyambung. Kalau aku bilang bijak doang pasti dia udah ketahuan ya? Sana. Jadi aku bilang sana. Oke, pertanyaan Dedi adalah, kamu kan bisa tahu istilah bijaksana. Apa bijaksana? Mengatur waktu dengan baik. Bisa mengatur, oke. Dan memamerkan sesuatu di waktu yang tepat. Oke. Berarti tahu pada tempatnya lah ya. Oke. Bagaimana caranya kita bisa belajar mengenai hal yang bijak dan tidak? Bagaimana agar kamu bisa menjadi semakin bijak mengatur waktu. Waktu. Bijak untuk berkata-kata. Gimana caranya? Caranya gimana? Melatih itu, coba kamu udah tahu belum caranya?
Ya, kebetulan kan aku juga sering tuh ya. Kalau aku juga sering ya lebih ke cerewet. Kalau ngomong, Kelihatan sih iya. di sini ya. Iya. Terus? Jadi karena aku lebih bicaranya lebih gitu. Jadi aku punya kelemahannya adalah mendengar dan terutama lagi kalau bermain board game, aku tuh nggak mau membaca. Jadi kalau ada instruksi, dan kita main-mainan baru yuk. Oke, ayo. Aku cari dulu. Terus Ini kamu- buku petunjuk. Nih, tolong baca. Sebentar, ini mau tanya, gimana caranya kamu tahu aturannya kalau kamu belum baca kan? Bener gak sih? Karena dia membaca dan aku yang mendengar hasilnya. Oke, baik. Berarti mau lebih banyak membaca lebih dulu, lalu juga mungkin mendengar ya. Kalau Ya, banyak kalau- yang bicara harus lebih banyak mau mendengar. Kalau yang banyak mendengar harus bisa lebih banyak Bicara. bisa bolak-balik ya berarti ya. Tapi ada satu. Apa? Kalau membaca kemungkinan besar itu hanya kemungkinan 1 dari 4%. Apa maksudnya? 1% dari 100. Oh, apa itu? Oh, memahaminya atau apanya? Mengertinya? Membacanya, memahaminya karena aku Dedi. Oh, nah makanya Dedi suka bilang kalau ada soal, kamu ingat nggak kalau dia bilang kalau ada soal yang harus kamu lakukan apa? Membaca. Berkali-kali, ya kan? Nggak bisa cuma baca soal sekali, biar kita paham apa yang ada di dalam isinya. Oke, mungkin itu saja ya di video kali ini ya. Oke, kalau gitu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join pada video kali ini dan menyaksikan. Ini adalah seri kedua dari Wealth Financial Family series ya yang kita buat. Dan ini datang dari buku. Coba sini ya, Tini pinjam. Ekonomi. Ya, jadi di seri buku ini memang adalah cara kita bisa berkomunikasi lintas generasi ya, boleh dibilang saya dengan anak saya, karena semua ya materi yang ada di dalam ini dibuat dalam bentuk cerita dan juga tidak selalu serta-merta harus berbicara mengenai uang. Bahkan kita di 2 seri ini belum ngomong uang ya. Nanti di seri yang selanjutnya mungkin kita bahas mengenai uang. Oke, mungkin itu saja. Yuk kita pamit ya. So, dengan saya Ryan Filbert dan Etenia Craft. dadah. Bye.